Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Tuhan adalah sumber pertolongan, pengharapan, dan kebahagiaan. Di dalam dunia ini tidak mungkin manusia dapat menemukan pertolongan, pengharapan, dan kebahagiaan yang sejati. Karena pertolongan, pengharapan, dan kebahagiaan yang sejati hanya ada di dalam Tuhan Yesus, saudaraku. Mazmur 146 ayat 5 firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong dan harapannya pada Tuhan Allahnya. Nah saudaraku, dalam satu ayat ini kita mendapatkan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa yang memberikan kepada kita kekuatan yang besar dalam kehidupan ini untuk hidup berbahagia, saudaraku, untuk hidup optimis. Dalam ayat ini, saudaraku, ada 3 kebenaran janji Allah yang dibutuhkan, saudaraku, oleh setiap orang yang mau bersungguh-sungguh bersandar sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Mari saudaraku kita belajar. Inilah 3 kebenaran janji Allah yang dibutuhkan oleh setiap orang yang mau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yang pertama saudaraku, Tuhan adalah sumber pertolongan. Jadi ayat ini berkata berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong. Nah saudaraku, sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, sekuat apapun kita, suatu hari pasti saudaraku datang waktunya di mana kita membutuhkan pertolongan dari orang lain dan pastinya juga dari Tuhan. Walaupun kita coba memelihara kesehatan kita, saudaraku, secara benar, secara tertib, tapi suatu hari, saudaraku, kita memerlukan pertolongan seorang dokter ahli karena kita sedang sakit. Atau misalnya, saudaraku, sebagus apapun kita punya kendaraan, itu baik motor ataupun mobil, saudaraku, suatu hari kita harus pergi ke bengkel juga, saudaraku, untuk memperbaiki kendaraan kita dari seorang montir, ya, untuk memperbaiki onderdil yang rusak atau menservis, saudaraku, kendaraan kita misalnya karena ganti oli. Nah saudaraku, saya dan saudara akan bergantung pada pertolongan orang lain sepanjang hari, bahkan setiap saat tanpa kita sadari. Tetapi saudaraku, ada satu penolong yang sejati, yang lebih dari siapapun juga. Ia adalah Allah Yakub, Allah yang Maha Kuasa, yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus, yang dapat, saudaraku, melakukan segala sesuatu bagi kita yang orang lain tidak dapat lakukan, dan kita sesungguhnya sangat bergantung kepada pertolongannya. Mazmur 46 ayat 2 berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Haleluya, amin ya. Demikian juga Mazmur 124, saudaraku, ayat 8 berkata, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi sesungguhnya, saudaraku, kita sangat membutuhkan pertolongan Tuhan Allah setiap saat, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang berharap dan percaya kepada pertolongan orang lain, suatu hari mungkin kita akan mendapatkan kekecewaan karena orang itu tidak bisa menolong kita, saudaraku, karena manusia terbatas. Tetapi saat kita menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada Tuhan Allah yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus, Dia yang adalah sumber pertolongan,
tidak pernah dan tidak akan mengecewakan siapapun yang sepenuhnya, saudaraku, berharap bersandar kepadanya. Allah di sini adalah Allah Yakub. Apa maksudnya, saudaraku? Jadi sekalipun Yakub adalah seorang yang tidak mau mendengarkan Tuhan, saudaraku, dia tidak taat kepada Tuhan. Tetapi Allah tetap menolong dia dan memimpin dia keluar dari segala macam kesukaran. Jadi sesungguhnya penulis kitab Mazmur ini mau menceritakan bukan tentang Yakubnya, saudaraku, tetapi tentang Allah Yakub yang baik, sebagai penolong yang baik, yang mau menolong kita, saudaraku, dan termasuk Yakub yang mau datang, saudaraku, bersungguh hati dan berharap kepadanya. Dalam Ibrani 13 ayat 6 dikatakan, ayat yang terkenal, sebab itu dengan yakin kita dapat katakan Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang akan dikatakan manusia terhadap aku? Tuhan penolong kita. Karena itu bersandarlah kepada Tuhan sungguh-sungguh. Kebenaran yang kedua, saudaraku, Tuhan juga adalah sumber pengharapan kita. 1 Petrus 1 ayat 3 berkata, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Haleluya. Yesuslah sumber pengharapan kita. Saudaraku, kita sangat sedih bila memikirkan begitu banyak orang yang tidak mempunyai pengharapan saat ini. Ya, banyak orang yang tidak mempunyai tujuan hidup, putus asa, saudaraku, ya. Atau pandangan untuk hari depan yang penuh harapan untuk masuk ke dalam sorga kekekalan dia tidak punya, saudaraku. Hidupnya menderita. Bila kita mengenal Tuhan Yesus, kita memiliki pengharapan. Inilah yang menjadi kekuatan bagi kita. Firman Tuhan memberitahu kepada kita bahwa pengharapan kita hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Dan dalam Ibrani 6 ayat 19 sampai 20 dikatakan pengharapan adalah sauh yang kuat atau jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Saudara, kitab Ibrani mengatakan bahwa pengharapan di dalam Kristus adalah suatu sauh yang kuat atau jangkar, saudaraku. Sauh yang kuat yang dipasang oleh Tuhan Yesus tidak akan pernah dapat goyah oleh ombak, oleh badai. Orang Kristen mempunyai sumber pengharapan yang kuat dalam Yesus yang membawa kita kepada surga yang kekal. Jadi bila ada di antara kita yang belum punya pengharapan, mungkin saudara sekarang sedang putus asa atau tidak yakin selamat masuk sorga karena banyak dosa-dosa. Saya mau katakan, di dalam Tuhan Yesus ada pengharapan. Bukalah hatimu, minta ampun akan dosa, percayalah kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu, maka kita mempunyai pengharapan untuk masuk ke sorga yang kekal. Dan selama kita masih di dunia ini, kita mempunyai kekuatan, pengharapan, pertolongan di dalam Tuhan Yesus. Amin ya. Dan kebenaran yang ketiga, saudaraku, ya, Tuhan adalah sumber kebahagiaan bagi kita. Mazmur 146 ayat 5 saya bacakan lagi. Berbahagialah, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Nah saudaraku, akhirnya kita hidup berbahagia karena kita mempunyai Allah Yakub, Allah yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah sumber pertolongan, sumber pengharapan, sumber kebahagiaan bagi kita. Percayalah saudaraku. Mari siapapun kita yang mendengarkan tayangan Morning Spirit ini, mungkin kita belum mendapatkan kebahagiaan. Dan bahkan kita tidak punya pengharapan pertolongan. Datang pada Tuhan Yesus, saudaraku. Karena Tuhan Yesuslah sumber pertolongan, Tuhan Yesuslah sumber pengharapan, Tuhan Yesuslah sumber kebahagiaan. Terimalah Yesus, percayalah kepada Tuhan Yesus.
Mungkin selama ini saudara sudah mengenal Tuhan Yesus tentang ini itu, bahkan banyak orang yang menjelekkan Tuhan Yesus, yang menghina Tuhan Yesus. Tapi saya mau katakan, bila saudara sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus yang adalah juru selamat, saudara akan mendapatkan Tuhan Yesus yang adalah sumber pertolongan, sumber pengharapan, dan sumber kebahagiaan. Percayalah saudaraku ya. Mazmur 146 ayat 5 saya bacakan lagi. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkau adalah sumber pertolongan, sumber pengharapan, sumber kebahagiaan bagi setiap orang yang mau sungguh-sungguh percaya kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya saudaraku, supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati, bagikan Morning Spirit ini kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.